Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini merupakan pujian dan syukur Daud kepada Allah. Saat itu Daud dan bangsanya telah memberikan persembahan kepada Allah untuk pembangunan bait Allah. Dari pujian dan syukur Daud ini, kita dapat belajar bahwa sebagai seorang raja, Daud mengajak seluruh bangsa Israel memberikan pujian dan penghormatan hanya kepada Allah saja, karena ia menyadari keberadaan Allah yang sesungguhnya. Ia menyadari betapa besar dan hebatnya Allah, dan sekaligus ia melihat betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah. Daud sadar bahwa yang layak untuk menerima pujian dan hormat hanya Allah saja. Daud menyatakan, sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud sadar bahwa ia tidak layak menerima begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan. Jika mereka dilayakkan, maka itu semua hanyalah karena kasih karunia Allah. Jika mereka dimampukan Allah untuk dapat memberikan persembahan, itu pun hanyalah karena anugerah Tuhan. Mereka harus menyadari bahwa segala-galanya adalah milik Allah, bukan milik mereka. Jika mereka memiliki sesuatu, itu pun milik Allah dan diberikan oleh Allah. Daud mengakui bahwa semua persembahan yang mereka berikan sesungguhnya telah mereka terima terlebih dahulu dari Allah, pencipta, pemelihara, dan pemilik segala sesuatu. Bila kita mengakui Allah sebagai pemilik segala sesuatu, kita dapat berkomitmen untuk memberi dengan penuh syukur, murah hati, dan setia demi memberkati orang lain. Kita pun dapat mempercayai bahwa Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan mungkin Ia akan menggerakkan orang lain untuk bermurah hati dan menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sumber segala kekayaan dan kemuliaan adalah Tuhan. Tuhanlah yang memberikannya kepada kita dengan tujuan untuk kebaikan kita. Sebab pemberian yang baik dan sempurna pasti datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya. Mungkin cara kita menggunakan dan memanfaatkan harta kekayaan itu yang salah sehingga dapat merusak hidup kita dan sesama. Karena sering terjadi ketika seseorang diberkati Tuhan secara melimpah, ia tidak semakin dekat kepada Tuhan dan mengasihinya. Malah ia makin menjauh dan meninggalkan Tuhan. Seringkali harta atau kekayaan membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Harta atau kekayaan begitu memikat hati dan sangat penting. Akhirnya menjadi tuan yang baru, melebihi Tuhan yang adalah pemberi berkat. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Daud memberikan teladan yang sangat indah tentang memberi.
Ia dan bangsa Israel memberikannya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Daud berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Sikap hati yang tulus ikhlas, rela hati dan sukacita harus dijaga dan dipelihara. Karena itu, untuk mengakhiri pujian dan syukurnya, Daud menaikkan sebuah doa yang sangat indah. "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan." Daud berdoa untuk anaknya. Kita juga diingatkan untuk berdoa bagi anak-anak kita, agar mereka memiliki hati yang tulus ikhlas dalam hidupnya dan melayani Tuhan. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Ia telah mati bagi kita, maka tidak ada pengorbanan yang lebih besar yang dapat kita persembahkan kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur bagi-Mu Tuhan, yang telah mengingatkan kami bagaimana Daud bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya, demikian juga kepada umat Israel. Engkau adalah Allah penguji hati, yang berkenan kepada keikhlasan. Biarlah dalam mempersembahkan korban, apapun yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah kami mempersembahkan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kami berterima kasih atas pemberian-Mu. Biarlah kami juga dapat menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah dengan sukacita kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin.